Hai, perkenalkan nama saya Elsa Pristia Jasinda dengan NIM 24123370. Nama Muhammad Fakih Ansori, NIM 24123351. Oke, perkenalkan nama saya Rehan Amin Afrizal. NIM saya 24123337. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kalimat. Tes. Ada suaraku kan? Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat. Oke, pengertiannya. Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, dan memunculkan selera bahasa. Kalimat merupakan suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek S dan predikat P. Next, contoh. Berdasarkan predikatnya, kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu kalimat berpredikat kata kerja dan kalimat berpredikat bukan kata kerja. Nah, apa itu kalimat berpredikat kata kerja? Kalimat yang berpredikat kata kerja adalah kalimat yang inti predikatnya berupa kata kerja atau verba. Predikat dalam kalimat ini menunjukkan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya dalam kalimat Rehan membaca buku. Membaca adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat yang menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh subjek, yaitu Rehan. Kalimat yang berpredikat bukan kata kerja adalah kalimat yang berpredikat bukan berupa kata kerja, melainkan jenis kata lain seperti kata sifat, kata benda, atau kata bilangan. Kalimat ini biasanya menjelaskan kondisi, sifat, ataupun keadaan subjek. Contohnya dalam kalimat buku ini tebal, predikat adalah tebal yang merupakan kata sifat bukan kata kerja. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, berintonasi akhir, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Predikat transitif disertai objek. Intransitif dapat diikuti pelengkap, mengandung pikiran yang utuh, dan kesatuan makna menggunakan urutan yang logis. Dalam bahasa tulisan diawali huruf kapital dan diakhiri titik, tanda tanya, atau tanda seru. Next. Oke, apakah ini kalimat? Oke, jadi yang pertama, siapakah yang menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pacific Hall? Ini adalah kalimat. Kalimat ini memiliki struktur lengkap dengan kata tanya siapa sebagai subjek tersembunyi dan predikatnya adalah menyelenggarakan. Yang kedua, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah kalimat, subjeknya adalah Rektor Universitas Amikom Yogyakarta dan predikatnya adalah memimpin, sehingga kalimat ini lengkap dan benar. Dan yang ketiga, yang paling terakhir, makanan berserat menyehatkan kita. Ini adalah kalimat, subjeknya adalah makanan berserat dan predikatnya adalah menyehatkan. Sehingga kalimat ini lengkap dan benar. Next. Unsur kalimat. Ada 5. Yang pertama adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek. Next. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan para pelaku tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Fungsi subjek membentuk kalimat dasar,
membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk, memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan atau memfokuskan makna, memperjelas pikiran, ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Next. Lanjut bacanya. Ciri-ciri subjek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Dapat disertai kini, ini, atau itu. Tidak didahului kata depan atau preposisi berupa nomina atau frasa nominal. Dapat diingkarkan dengan kata bukan. Next. Di mana subjeknya? Nah, yang pertama, saya makan nasi. Subjeknya adalah saya, yang merupakan pelaku dari tindakan makan. Nah, yang kedua, ibu membeli sayur. Subjeknya adalah ibu, yang merupakan pelaku dari tindakan membeli. Nah, yang ketiga, bapaknya pergi ke Solo. Subjeknya adalah bapaknya, yang merupakan pelaku tindakan pergi. Yang selanjutnya adalah predikat yang akan dilanjutkan oleh Mbak Elsa. Mbak Elsa dipersilakan. Predikat. Bagaimana sih caranya menemukan predikat dalam kalimat? Sederhananya, predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan tindakan, keadaan, atau proses yang terjadi pada subjek. Ciri-cirinya itu biasanya mengandung kata kerja, menjelaskan tindakan, keadaan, atau proses yang terjadi pada subjek. Lalu ada mempunyai hubungan erat dengan subjek. Terus di mana predikatnya? Ayah menyayangi anaknya. Menyayangi adalah predikat dari kalimat itu. Yang kedua, singa yang menerkam rusa itu. Predikatnya adalah menerkam. Yang ketiga itu pertemuan untuk memilih ketua kelas baru. Predikatnya adalah memilih. Yang kedua, objek. Objek adalah penerima aksi dari subjek dan objek tidak bisa mendahului predikat. Ciri-cirinya, 1. Langsung mengikuti predikat. 2. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, tidak didahului kata depan atau preposisi seperti di, ke, dan dari. Dan yang ketiga, dapat didahului kata bahwa. Di mana sih objeknya? Yang pertama, Budi bermain bola basket di lapangan. Objeknya adalah basket. Kedua, Paman menanam jagung di kebunnya. Objeknya adalah jagung. Yang ketiga, Asep memerah sapi untuk diambil susunya. Objeknya adalah sapi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakih. Oke, jadi pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Lanjut. Ciri-ciri pelengkap. Baca terus. Melengkapi makna kata kerja predikat, tidak didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya, terletak di belakang predikat, bukan verba transitif. Lanjut. Di mana pelengkapnya? Jadi, dia meminjami saya novel baru. Pelengkapnya yaitu novel baru. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pelengkapnya yaitu Pancasila. Saya berjualan sayur bayam. Pelengkapnya itu sayur bayam. Lanjut, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi yang tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan tidak bergantung dengan fungsi lain, artinya tidak ada syarat yang mengikat atas hadir tidaknya fungsi keterangan. Lanjut, ciri-ciri keterangan memberikan informasi tentang waktu, tempat tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Memiliki keluasan letak atau posisi, dapat di awal, akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Didahului kata dengan seperti di, ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung atau konjuksi jika berupa anak kalimat. Di mana keterangannya? Jadi, saya berjualan sayur bayam di pasar. Keterangannya di pasar. Kemarin pagi saya menghadiahi ibu baju lebaran. Keterangannya itu kemarin pagi. Pagi tadi aku memutuskan pergi dari rumah. Keterangannya yaitu pagi tadi. Jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti pembentukan kalimat, subjek dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan, objek dan keterangan.
asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat baru. Contoh, kalimat tunggalnya ayah merokok, susunan pola kalimat es ayah, predikatnya merokok. Adik meminum susu, adik minum susu, esnya adik, predikatnya minum, objeknya susu. Nah, ibu menyimpan uang di dalam laci. Esnya ibu, predikatnya menyimpan, objeknya uang, di dalam laci, keterangannya. Dan yang kalimat majmuk akan dilanjutkan oleh Rehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih, mempunyai lebih dari satu subjek dan predikat. Next. Cara pembentukan kalimat majemuk. 1. Memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Anak itu membaca novel, kalimat tunggal. Anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. 2. Menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Susi menulis surat dan Bapak membaca koran. Next. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Next. Jenis-jenis kalimat majemuk setara. 1. Kalimat majemuk setara gabungan. Menggunakan kata hubung dan serta. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. Direktur berdiri, karyawan duduk. Teratur dan para nasabah antri. 2. Kalimat majemuk setara pilihan menggunakan kata hubung atau baik maupun. Contoh, mereka di perpustakaan sedang belajar atau sedang berbicara. Dia harus berangkat ke daerah konflik atau dia harus menjalani hukuman penjara. 3. Kalimat majemuk urutan menggunakan kata hubung lalu, lantas, kemudian. Contoh, mula-mula disebutkan nama juara, desain tingkat anak-anak, kemudian disebutkan nama-nama juara, desain saya akan tingkat menambahkan dewasa. karena sebelumnya Upacara video saya serah ada terima yang kurang. pengurus. Nah, di sini ada Koperasi sudah kalimat selesai, majemuk lalu setara rektor mengucapkan perlawanan. selamat. Nah, kalimat ini menggunakan kata hubung tetapi, sedangkan, dan melainkan. Contohnya, Amerika tergolong negara maju tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Dan contoh yang kedua adalah ITB merupakan perguruan tinggi di Bandung sedangkan Amikom merupakan perguruan tinggi di Jogja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Oke, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang terdiri dari peluasan kalimat tunggal, bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru yang disebut anak kalimat. Sedangkan kalimat asal atau bagian tetap disebut induk kalimat. Artinya, ada satu klausa utama dan klausa lainnya sebagai penjelas atau keterangan. Contohnya, 1. Karena hujan deras, kami membatalkan piknik. Klausa utamanya itu kami membatalkan piknik, sedangkan klausa keterangan itu adalah karena hujan deras. Contoh yang kedua, meskipun lelah, ia tetap mengerjakan tugas. Klausa utamanya, ia tetap mengerjakan tugas, sedangkan klausa keterangan meskipun lelah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Satu aja, ayo. Ini. Itu. Komang. Saya mau bertanya
Jadi saya mau bertanya, apa perbedaan dari subjek dan objek? Oke, terima kasih Saudari Komang untuk pertanyaannya. Jadi perbedaan dari subjek dan objek adalah subjek adalah kata yang melakukan suatu tindakan, sedangkan objek adalah kata yang menerima tindakan dari subjek. Apakah itu membantu? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sekian kelompok dari kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.